Duduk santai sambil ngobrol-ngobrol ringan di sebuah coffee shop menjadi tren di generasi muda kita saat sekarang. Selain suasananya yang Instagramable, menu-menunya juga menjadi andalan bagi generasi muda sekarang. Namun, ada beberapa hal penting yang harus diperhatikan agar kita tetap bisa mempertahankan lifestyle kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa sahabat. Jumpa lagi dengan saya yang telah 8 tahun dengan lifestyle low carbo sugar free. Pada lifestyle MOOC edisi kali ini saya ingin sharing tentang beberapa hal yang mungkin saja bisa menghancurkan halal lifestyle kita di saat kita berkunjung ke coffee shop. So, tonton video ini hingga akhir agar kita dapat memahami dengan benar beberapa aspek yang perlu kita waspadai di saat kita menikmati suasana dan menu di coffee shop andalan kita. Sahabat, kopi tidak lagi sekedar sebagai sebuah minuman penghilang rasa kantuk, akan tetapi di kalangan generasi muda kita saat sekarang, kopi menjelma menjadi sebuah identitas, gaya hidup, bahkan ekspresi diri. Maka layak kalau sekarang banyak generasi muda kita menjadikan coffee shop sebagai kantor bahkan rumah kedua. Beberapa menu seperti Dalgona Cafe, Brown Sugar Latte, Hazelnut Latte, Affogato, Mocha, bahkan juga mungkin beberapa menu favorit yang selalu menjadi cerita indah dalam keseharian. Selain menu-menu andalan dari kopi, cafe shop juga jama menawarkan beberapa makanan pendamping. Yang umum adalah croissant, donat, cheesecake, bahkan juga mungkin ada puding. Selain itu, ada juga main course yang memang sengaja ditawarkan yang bisa jadi berbasis daging dan lain sebagainya. Dalam sejarahnya, kopi menjadi minuman dalam gaya hidup masyarakat dari sejarah awal kopi hingga masa kini. Namun menikmati kopi perlu kita waspadai agar kita tetap bisa memanfaatkan kopi sebagaimana sejarah awal kopi, yaitu sebagai menu minuman yang menyehatkan dan memiliki manfaat yang luar biasa. Nah, beberapa hal berikut ini adalah hal yang perlu kita waspadai di saat kita menikmati kopi. Kopi sudah tidak kita ragukan lagi tentang kehalalannya, karena kopi sebagaimana yang kita tahu secara umum bahwa kopi adalah tumbuhan alami yang dihasilkan dari perkebunan yang memang dikelola secara alami. Bahkan juga mungkin bisa jadi dia organik karena tidak menggunakan kimiawi dalam proses penanaman hingga proses pemanenan. Tetapi ada beberapa hal yang perlu kita waspadai. Ketika kopi dipanen lalu ada proses pengolahannya, bisa jadi terkontaminasi dengan bahan-bahan yang tidak halal. Nah, ketika kopi menjelma menjadi sebuah minuman dalam industri, maka yang perlu kita waspadai adalah bahan-bahan tambahannya. Bahan-bahan tambahan yang perlu kita waspadai dalam menikmati secangkir atau segelas kopi di kafe adalah pada sirup, creamer, dan topping. Nah, pada sirup, kita perlu mewaspadai sirup umumnya untuk bahan pengawetnya menggunakan alkohol. Bahkan juga untuk menguatkan rasa, banyak industri yang menggunakan alkohol sebagai penguat rasa dari sirup yang dicampurkan pada kopi kita. Kemudian creamer dan topping. Pada creamer dan topping, kita perlu mewaspadai penggunaan gelatin sebagai pelembut. Nah, gelatin yang umum digunakan adalah berbasis hewani. Nah, disinilah yang perlu kita waspadai terkontaminasi dengan non-halal. Sedangkan pada makanan-makanan pendamping menu kopi kita, ada croissant, puding, cheesecake, atau juga mungkin menu-menu main course-nya. Nah, pada croissant, donat,
yang perlu kita waspadai adalah penggunaan shortening. Shortening ini adalah unsur yang berbasis lemak yang digunakan untuk membuat rasa renyah pada menu. Selain itu juga akan membuat kesan kokoh, tidak mudah meleleh pada menu-menu seperti makanan atau dessert. Kemudian pada puding, cheesecake, yang perlu kita waspadai adalah penggunaan gelatin. Nah, pada kondisi seperti ini kita harus selalu waspada agar kita tetap bisa mempertahankan halal lifestyle. Sedangkan pada cheesecake, puding, yang perlu kita waspadai adalah terkontaminasinya dengan sumber bahan haram yang berupa gelatin. Selain itu juga pada rasa-rasa itu ada vanila yang mengandungi alkohol untuk memunculkan dan menguatkan rasa di dalam aneka dan varian rasa dalam kue dan puding yang kita akan nikmati. Sahabat, agar kita selamat dari kontaminasi dan jebakan non-halal di dalam menikmati kopi dan menu-menu di kafe favorit kita, berikut ini saya berikan beberapa tips yang menjadi acuannya. Yang pertama, pastikan sahabat-sahabat mengunjungi kafe yang memang telah memiliki sertifikat halal dari otoritas yang berwenang di negara kita. Khawatir, sekarang sudah banyak kok cafe shop yang telah memiliki sertifikat dan label halal, baik itu cafe shop lokal atau juga cafe shop dari luar negeri. Jadi pastikan sebelum berkunjung dan menikmati menu-menu di cafe shop andalan kita melalui sosial medianya atau mungkin halal cek yang ada di aplikasi. Yang kedua, jangan lupa dan jangan malu untuk bertanya kepada bartender atau di saat kita memesan menu andalan kita. Bagaimana proses dan komponen atau bahan tambahan di dalam kopi favorit kita. Yang ketiga, hindari meminum dan menikmati kopi-kopi dengan aneka rasa atau topping yang aneh. Keempat, pastikan kita mengkonsumsi kopi hitam. Banyak kok variannya. Ada kopi panas yang kita kenal espresso, americano. Atau juga mungkin kita pakai kopi dingin yang sudah melalui proses dan tingkat pH-nya aman buat teman-teman yang memiliki asam lambung. Dan kopi dingin ini layak kita campur dengan beberapa, tetapi pastikan bahan campurannya atau tambahannya itu benar-benar halal. Dan yang kelima, pilihlah menu-menu makanan pendamping yang benar-benar aman. Hindari yang berbasis shortening atau gelatin. Nah, sahabat-sahabat, minum kopi dan menikmati kopi adalah sebuah keniscayaan. Akan tetapi cerdas untuk memilih bahan tambahan. Kopi menjadi minuman yang sehat dan baik untuk kesehatan tubuh kita bila tidak terkontaminasi dengan bahan tambahan yang membahayakan tubuh kita, termasuk gula, creamer, dan aneka topping lainnya. Menjadikan kopi sebagai minuman favorit adalah sebuah keniscayaan, akan tetapi menjaga kesehatan tubuh kita dalam menikmati kopi adalah sebuah keharusan. So, bijaklah dalam memilih menu kopi kita dan makanan-makanan pendampingnya agar kita dapat tetap menjaga kesehatan dan keselamatan tubuh kita. Sahabat, bila tayangan video ini memberikan manfaat, jangan lupa like, komen, dan share. Terima kasih telah menonton video ini hingga akhir. Lifestyle-mu memberikan pemahaman dan perspektif baru dalam menjalani kehidupan untuk kemanfaatan yang lebih besar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.